Selamat hari Minggu dan salam damai sejahtera bagimu Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan harian di tanggal 19 Maret 2023. Mari kita berdoa. Kami bersyukur atas hari karunia-Mu ya Tuhan. Kami telah sedia untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Karuniakan hikmat pengertian Allah bagi kami, sehingga kami dapat memahami firman-Mu dengan benar, dan kami hidup pada kebenaran firman-Mu. Ampuni dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab dari kitab Efesus pasal 4, ayat 17 sampai ayat 32. Manusia baru. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul, sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu, berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Amin. Tema renungan kita ialah hidup sebagai manusia baru. Tuo lan agan baru. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, sesuatu yang baru diperkenalkan selalu menimbulkan paling tidak 3 sikap atau respon dari orang-orang yang mendengar atau melihatnya. Pertama, penasaran, tertarik, dan ingin mencobanya. Kedua, tidak peduli, karena baginya yang lama atau yang baru tidak ada bedanya. Pun kalau ada bedanya, hanya beda-beda tipis. Dan ketiga, sikap negatif dan tidak percaya, khususnya bagi orang-orang yang sudah berada dalam zona nyaman. Saudara-saudara, dalam perikop ini Paulus memperhadapkan 2 bentuk dan model kehidupan yang lama dan baru dengan contoh-contoh konkret, sehingga kita tidak ragu lagi dalam menilai dan memilah mana bentuk kehidupan manusia lama dan mana bentuk kehidupan manusia baru. Bentuk kehidupan manusia lama antara lain pikiran yang sia-sia, pengertian yang gelap, kebodohan, kedegilan hati,
perasaan yang tumpul, menyerahkan diri kepada hawa nafsu, mengerjakan segala kecemaran. Sementara bentuk kehidupan manusia baru, yakni berkata benar, kalau marah tidak berbuat dosa, tidak mencuri, bekerja keras, tidak ada perkataan kotor keluar dari mulutnya, tetapi yang baik untuk membangun, tidak mendukakan Roh Kudus Allah, membuang segala kepahitan, kegeraman, fitnah, dan segala macam kejahatan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, ada orang Kristen yang menjadi puas dan bangga sebagai orang Kristen, tetapi hidupnya masih dikuasai oleh kehidupan yang lama. Ia sudah merasa sebagai manusia baru, tetapi sesungguhnya ia masih hidup sebagai manusia lama. Untuk dapat menjadi manusia baru, kita harus terus belajar mengenal Kristus dan kehendak-Nya, setia belajar tentang kebenaran di dalam Dia, dan setia memelihara kebenaran itu. Haleluya. Amin. Marilah kita berdoa. Atas kebenaran firman-Mu kami bersyukur ya Tuhan, dan kiranya oleh kebenaran firman-Mu ini, kami sungguh-sungguh menghayati kehidupan kami sebagai manusia baru. Kami berjalan, menjalani kehidupan ini terus belajar mengenal Kristus dan kehendak-Nya, setia belajar tentang kebenaran di dalam Dia, dan setia memelihara kebenaran itu sebagai manusia baru. Diberkatilah kami semua dalam segala aktivitas kami, dalam tugas tanggung jawab kami yang Tuhan percayakan, dan kami menaruh pengharapan kami, Tuhan menolong apa yang dikerjakan, diusahakan oleh setiap anak-anak Tuhan. Anak-anak juga diberkati untuk terus bertumbuh dalam kemurahan Tuhan. Mereka yang dalam pendidikan ditopang, juga anak-anak muda kami dalam perjuangan mereka di masa muda, diberkatilah selalu. Diberkati juga saudara-saudara kami yang saat ini dalam kondisi sakit, juga berduka cita, bahkan mereka yang sedang bergumul dengan berbagai situasi hidup. Mohon Tuhan menopang, memulihkan keadaan setiap anak-anak Tuhan, menghiburkan yang berduka, menyembuhkan yang sakit, dan memberikan kelegaan kepada yang bergumul karena berbagai situasi. Diberkatilah kiranya orang tua kami dalam masa tua mereka untuk menikmati kasih dan kemurahan Tuhan. Juga saudara-saudara kami yang boleh menikmati pertambahan usia, terus dijaga, dilindungi oleh Tuhan. Diberkatilah kami semua di sepanjang hari ini, bahkan di sepanjang hidup karunia Tuhan. Diberkatilah pemimpin-pemimpin kami, dikaruniakan hikmat pengertian untuk terus mampu memimpin bangsa ini dengan benar dan adil. Ampuni dosa kami Tuhan, sempurnakanlah doa kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, selamat beribadah di hari Minggu ini, selamat beraktivitas, tetap semangat, tetap bersuka cita di dalam Tuhan, jaga kesehatan, salam sehat, Tuhan Yesus berkati.